Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua. Ketemu lagi dengan saya, Pak Yudi. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa apa kabar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak lupa salam budi luhur. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat. Jadi kemarin pertemuan ketiga dan kedua kita sudah membahas tentang apa itu interpersonal skills. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas apa itu konsep percaya diri. Masih ingat ya? Ada 4 konsep percaya diri yang harus kalian miliki. Yang pertama ada self. Ayo, masih ingat? Ada self konsep, ada self esteem, ada self efficacy, dan yang terakhir baru self confidence. Nah, keempat ini ya harus saling berkesinambungan. Artinya apa? Kita tidak bisa memiliki hanya satu. Bisa, tapi tidak maksimal untuk memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang lebih luas lagi sebetulnya terkait konsep motivasi. Dan ya percaya diri dan motivasi itu ada bedanya tipis saja gitu, tapi tidak jauh-jauh beda amat gitu ya. Karena kemarin masih ingat mungkin ya ada beberapa hal yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang pertama kemampuan pribadi ya, yang kedua adalah tekad, kemauan, dan yang ketiga adalah motivasi. Nah, ini motivasi lebih luas lagi kita bahas gitu. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang apa itu motivasi dan seperti biasa nanti di akhir akan ada semacam insights yang kalian nanti bisa jawab di Google Classroom karena kelas kita ini hibrid ya. Mungkin pertemuan setelah UTS kita akan lebih banyak ke praktik. Dan itu nanti saya minta seluruhnya mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari sebelum UTS. Itu yang saya harapkan nanti. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini yaitu konsep motivasi. Baik, bentar. Nah, sekarang saya ingin tanya ya, pengertian motivasi. Mungkin ada yang bingung nih, motivasi itu seperti ini, Pak. Motivasi itu seperti itu. Ya, mungkin kalau ini kita melenceng sedikit ya. Kalau dengar di bahasa TV ya, televisi, mungkin pernah dengar motif, motif, motif gitu ya. Motif itu ya sama, itu sebetulnya kata dasar dari motivasi ya. Sehingga motif itu adalah niat, keinginan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sama persis. Sehingga motivasi adalah menurut ahli ya, merupakan kesediaan untuk ngeluarin tingkat upaya tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya dalam memenuhi kebutuhan individu. Inti sederhananya itu kayak niat, kemudian upaya gitu ya, kata kunci yang bisa kita tarik dari penjelasan Robbins. Kemudian menurut Stoner ada 4 dasar motivasi. Ada motivasi hal-hal baik, ada motivasi yang dari beberapa faktor menentukan prestasi kerja, ada motivasi kita habis dan perlu ditambah sewaktu-waktu gitu. Ada motivasi sebagai alat yang dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Nah, saya nggak ngerti atau saya nggak paham atau saya nggak tahu persis kira-kira mahasiswa yang ada di Zoom ini atau yang sedang menonton video ini yang mana yang apa ya merupakan dasar motivasi kalian. Apakah kalian melakukan sesuatu karena motivasi hal-hal baik? Ya, kita kan berbeda-beda. Ada yang mungkin karena pengen meraih prestasi tertentu sehingga motivasinya bertambah berlipat ganda kan. Setiap orang memiliki motivasi dan porsi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada teori ya, ada teori tentang kebutuhan yang dicetus oleh Abraham Maslow. Ini tokoh yang sangat terkenal sekali ya terkait eh, motivasi yang sudah saya rasa banyak orang tahu tentang teori ini. Kita lihat seperti apa saja. Ada kebutuhan fisiologis. Jadi menurut Maslow, Abraham Maslow, ternyata untuk seseorang memiliki motivasi, ternyata ada kebutuhan fisiologis yang mendorongnya. Ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan sosial juga. Jadi banyak sekali motivasi seseorang untuk supaya gimana kita ini butuh sesuatu gitu ya. Kemudian kebutuhan juga tentang harga diri ya pasti, kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sekarang kita lihat breakdownnya seperti apa. Kebutuhan fisiologis misalkan udara, liburan, makan, perumahan ya pasti ya. Udara kalau nggak ada kita nggak bisa hidup. Liburan kalau nggak healing ya, kalau bahasa zaman now-nya itu kita nggak bisa refreshing atau kita nggak bisa menyegarkan pikiran. Makan juga sama, kita kalau nggak makan kelaparan. Perumahan kalau nggak punya rumah kita kehujanan, kepanasan, kedinginan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan fisiologis ini penting sehingga memunculkan motivasi seseorang.
Kebutuhan rasa aman, kita perlu perlindungan, kita perlu stabilitas. Stabilitas dalam hal apa? Keuangan misalkan. Jadi orang kerja itu untuk memenuhi kebutuhan rasa aman. Kalau seolah-olah dia butuh, ada simpanan uang atau uang yang disimpan dari hasil bekerja. Ini kan stabilitas. Sehingga kalau stabilitas ini terjaga, hidupnya akan balance. Kalau tidak, ya goyah gitu. Kemudian ada juga kebutuhan sosial, misalkan cinta, persahabatan. Nah, ini yang kata orang manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh sama orang. Sekalipun misalkan kita eh, belajar lewat online misalkan ya dan tidak bertemu tatap muka langsung misalkan dan kita tidak pernah ngobrol langsung dengan teman kita itu bukan berarti kita tidak menjaga atau tidak butuh sosial. Kita butuh tetap sosial. Karena apa? Ke depan kita nggak ngerti, kita nggak tahu kondisinya. Apakah kita butuh teman kita, apakah kita akan menjadi sahabat atau bisa menjadi suami istri karena cinta tadi. Nah, ini yang kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Makanya kebutuhan-kebutuhan ini yang nanti memupuk adanya rasa motivasi. Kebutuhan harga diri, pasti ya, seseorang itu mesti dihormati, seseorang itu mesti mau diakui, seseorang itu mesti mau diapresiasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah seseorang itu pengen statusnya diakui gitu. Kamu kerjanya apa? Oh, saya kerjanya sebagai ini. Ya kan? Terus kalau misalkan mengerjakan hal kecil, sesuatu kecil yang menurut dia itu besar gitu, ya kita kasih apresiasi. Karena seseorang itu ya normalnya, harfiahnya dia memiliki rasa ingin dihargai atau dihormati. Itu manusia. Jadi kebutuhan harga diri ini yang kemudian memotivasi kita untuk melakukan itu. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Nah, apalagi mahasiswa saat ini pasti ya punya motivasi untuk gimana supaya pengembangan diri kita lebih baik gitu ya. Pengembangan diri ini bukan dalam artian fisik ya. Pengembangan diri kalau dalam artian fisik ya badannya menjadi melebar ya. Tapi ini lebih ke aktualisasi diri. Kalau kalian punya kemampuan A, kembangkan. Kalau kalian punya minat B, kembangkan. Kalau kalian punya keterampilan C, kembangkan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan aktualisasi diri. Harus ada motivasinya. Misalkan kalau di kampus ada UKM Ormawa ya, kalian harus pilih kira-kira saya ini minat bakatnya ada di Ormawa mana, ikut aktualisasikan diri. Kemudian muncul nanti motivasi. Misalkan wah saya suka futsal misalkan ya kan. Nah, itu aktualisasi diri di situ. Kemudian ada motivasi muncul setelah itu. Motivasinya apa? Wah, saya pengen ikut kejuaraan futsal antar universitas biar dapat juara satu. Nah, itu sudah merupakan sebuah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi manusia pada normalnya memiliki 5 kebutuhan fisiologis, aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, terus Maslow juga tetap meringkas. Ada teori existence, relatedness, dan growth. Keberadaan, keterkaitan, dan perkembangan. Maslow meringkasnya menjadi 3. Yang tadi, ya, existence tadi yang fisiologis keamanan, itu yang existence. Kemudian kebutuhan relatedness, yang berkaitan dengan diri, memelihara hubungan antar pribadi. Kalau kebutuhan growth, ya tadi mencirikan kebutuhan manusia untuk berkembang dan berprestasi. Sebetulnya ini saling berkaitan ya, saling berkaitan yang teori kebutuhan dengan teori IRG. Ya ini semuanya saling berkaitan karena sama-sama satu orang ya, Abraham Maslow. Kemudian ada teori X dan Y, X and Y, ya, McGregor. Misalkan kita asumsikan tipe X itu orang pemalas, tipe Y itu orang pekerja. Pengandaiannya, kalau X itu karyawan secara inherent tidak menyukai kerja, bahkan menghindarinya, itu tipe pemalas. Karyawan harus dipaksa, diawasi, diancam dengan hukuman. Itu tipe pemalas. Menghindari tanggung jawab, itu tipe pemalas. Jadi kita lihat yang Y, yang Y. Yang Y ini tipe pekerja. Cirinya kayak apa? Karyawan dapat memandang kerja sama wajarnya seperti istirahat dan bermain. Jadi kayak dia tuh nganggap kerja tuh kayak main. Tapi bukan kerjanya nggak serius ya, tapi maksudnya dia senang melakukan hal itu karena ada motivasi tadi. Sama kayak kalian misalkan senang dengan mata kuliah A. Ketika masuk kelas itu motivasinya pasti wah seneng nih. Wah, enak nih. Wah, seru nih kayaknya. Tapi kalau tidak punya motivasi di mata kuliah itu misalkan, yang terjadi apa? Males ya tadinya sakit dibilang sakit, izin dan lain sebagainya. Nah, ini motivasi, ya. Kemudian kalau yang tipe pekerja ada lagi, karyawan dapat belajar untuk menerima bahkan mengusahakan tanggung jawab. Jadi dia memang fully responsible gitu ya. Yang C kemampuan mengambil keputusan inovatif. Jadi orang yang tipe pekerja dia biasanya inovatif, ya. Orang yang tipe pekerja dia biasanya kreatif. Kenapa? Karena dia tadi kembali ke poin A, dia senang bekerja di bidang itu sehingga muncullah ide-ide yang kemudian ya orang tidak menyangka sehingga itu menjadi
hal yang luar biasa. Itu ya. Jadi motivasi penting dalam kalian bekerja, dalam kalian bersosialisasi, dalam kalian berkomunikasi, apalagi bertemu dengan orang baru. Nah, ini ada dua faktor Herzberg, ada teori Herzberg ini disebut juga teori motivasi hygiene. Ya. Kebutuhan motivator berkaitan dengan kesempatan untuk maju, promosi jabatan, pengakuan diri, pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya benar. Ini kalau kalian misalkan mau di tempat kerja nih, mungkin ada yang sudah kerja ya, kemudian ingin naik jabatan, promosi jabatan, ya dia pasti punya motivasi yang lebih dari pegawai atau rekan kerja yang ya saya nggak mau deh naik jabatan biasa aja gitu ya, pasti beda. Nah, faktor hygiene ini apa? Hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya kerja itu kan pasti kita mau dapat gaji, ya pasti ya. Cuma gini, kalau misalnya gajinya udah gede, tapi lingkungan kerjanya nggak apa ya, nggak positif atau bahasa gaulnya toksik gitu ya. Nah ini kan sama saja, hubungan interpersonal dan kebijakan perusahaan tidak sejalan misalkan. Nah ini kan faktor-faktor internal dan ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang ketika bekerja di suatu tempat kerja. Makanya butuh yang namanya interpersonal skills. Tujuannya apa? Mencairkan itu, menetralisir itu. Nanti kita ada materi manajemen apa ya? Manajemen kerja, manajemen risiko. Jadi nanti kalian bisa nanti ketika di tempat kerja ada teman yang nggak senang sama kalian gimana? Manajemen emosinya, bagaimana? Manajemen apa negosiasinya. Ini sangat penting sekali dalam dunia kerja. Gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini nanti buat kalian sebagai insights ya. Apakah gaji atau upah yang merupakan pemotivator? Nah, ini kan pasti setiap orang berbeda-beda ya. Kan mau kerja, wah gajinya gede no, gitu. Ada gaji dulu ya. Ataukah yang lain, misalkan wah kayaknya jenjang karirnya bagus walaupun gajinya kecil gitu. Kan macam-macam ya. Atau ada yang paling rendah tuh misalkan mohon maaf nih, misalkan ada yang gini, ya udahlah yang penting kerja gitu. Gaji kecil ya udah nggak ada karir nggak apa-apa. Ini yang paling rendah. Jadi kalau pengen ngambil yang high level, ya kalian harus lihat gajinya tinggi, kemudian apa? Jenjang karirnya jelas. Pak, kalau kayak gitu ASN dong gitu. Ya nggak juga gitu ya. ASN kan gajinya middle ya, middle up gitu ya. Bukan middle down, tapi ya lumayan. Tapi kalau misalkan kalian mau ke swasta, artinya apa? Ya tadi ketika kalian menuntut gaji tinggi, kemudian ketika kalian menuntut apa ya eh, dengan tunjangan-tunjangan yang bagus, jenjang karir yang bagus, artinya apa? Itu harus ada feedback dengan perusahaan itu. Apakah kalian mampu, misalkan berbicara dengan baik? Apakah kalian mampu bernegosiasi dengan baik? Apakah kalian mampu memanage sesuatu dengan baik? Nah ini kan menjadi poin-poin pertimbangan. Wah saya Pak IPK 4. Wah sekali suruh presentasi nggak bisa ngomong. Ya, nggak ada skill interpersonalnya, nggak ada skill komunikasi, ya percuma. Artinya apa? Negosiasi, apalagi nanti misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan internasional, misalkan, itu hubungannya sudah antar negara, international relations. Artinya apa? Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa asing. Nah, bagaimana komunikasi dengan bahasa asing kalau bahasa Indonesianya saja masih belepotan? Nah, ini kan menjadi PR tersendiri. Artinya, ketika kalian mau menuju puncak atau peaknya itu adalah gaji tinggi dengan karir bagus, maka persiapkan diri ya. Sehingga menurut saya jawaban yang paling tepat adalah gaji dan upah bukan pemotivator, melainkan pemelihara. Ya. Jadi jangan sampai kalian menjadikan gaji itu menjadi sebuah motivasi. Kenapa? Ketika kalian kerja, kemudian ngeliat gajinya tinggi, ketika gajinya turun, udah nggak mau lagi kerja, menurunkan motivasi. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi, jadilah sebagai pemelihara. Apa maksudnya, Pak? Ya kalau pemelihara kan artinya ya kalian digaji terus, ketika kalian merasa gaji itu adalah sebuah pemelihara, maka kalian bisa dengan rileks, kalian bisa dengan lepas meningkatkan kualitas dan kapabilitas. Dengan begitu, maka ketika orang melihat kualitas kapabilitas kalian bagus, gaji itu akan dengan sendirinya naik, ngikut. Jadi jangan pikirkan gajinya tahun depan harus naik, tahun depan harus naik, ngapain gitu. Tapi kualitas dirinya tidak ada, ya. Jadi motivasinya diubah. Nah, pemeliharaan yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Tetapi dalam jangka waktu panjang, manakala karyawan merasa gajinya relatif kurang, merasa dia tidak puas. Nggak puas-puas. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari hal gaji. Mungkin ada yang nyeletuk nanti, Pak, kalau gajinya kecil kan, saya makan apa, Pak? Gitu. Ya makanya pantaskan diri sehingga kalian punya motivasi yang lebih. Kalau kalian tidak memantaskan diri dan motivasinya lebih, ini kan anomali. Ya gimana? Kita nggak capable tapi kita mau gajinya tinggi. Ya kan? Nah, ini kan harus berkesinambungan dan berkeseimbangan. Nah, ya itu ya. Nah, jadi
Ini ada beberapa kalimat terakhir yang saya kutip. Super motivation kalau saya bilang cocok digunakan dalam kondisi di mana karyawan lebih banyak menunggu untuk diperintah, malas melayani konsumen, rendah inisiatif, bermain aman, tidak berusaha keras mencapai yang terbaik. Tolong jangan dicamkan ini. Jadi dua pembentuk kinerja manusia, ability, motivation. Tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang. Motivasinya tinggi, kemampuannya nggak ada, nothing, nggak dipakai. Ability-nya bagus, sertifikasinya banyak, sertifikat kompetensinya banyak. Kalau anak IT, CLCP, apalagi misalkan desain grafis dan lain sebagainya. Tapi motivasinya nggak ada. Ya sama aja. Nah, dua-dua ini harus berjalan berbarengan. Sehingga apa? Ya kalau berjalan berbarengan, maka dua poin ini akan membawa kalian menuju puncaknya. Ya tadi gajinya bagus, jenjang karirnya bagus. Itu ya. Jadi motivasi ini luas sebetulnya, tapi saya ringkas saja menggunakan teori Maslow tadi, Abraham Maslow. Jadi nanti silakan ditelaah lagi, dicari lagi di sumber-sumber lewat internet terkait teori-teori motivasi. Masih banyak lagi. Nanti kalian bisa share. Nah, jangan lupa nanti ada insight yang saya akan taruh di Google Classroom dan nanti tolong dijawab paling lambat 2 hari setelah kelas ini dilaksanakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pekan depan ya. Ada materi yang lebih seru, yaitu materi tentang public speaking. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Budi Luhur.